Selamat malam Sobat Education Corner. Selamat datang di channel Education Corner, channel yang membahas tentang pendidikan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang platform Merdeka Mengajar. Ya, seperti yang Sobat ketahui bahwa platform Merdeka Mengajar adalah salah satu strategi dari Kemendikbudristek dalam upaya implementasi kurikulum Merdeka. Jadi platform Merdeka Mengajar ini adalah platform yang digunakan untuk membantu para guru, kepala sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Baik, platform Merdeka Mengajar bisa Sobat akses melalui laman guru.kemdikbud.go.id/home. Nah, alamat ini adalah alamat di mana jika Sobat mengakses platform Merdeka Mengajar melalui website, ya, melalui Chrome, melalui Firefox seperti itu, maka alamatnya adalah guru.kemdikbud.go.id/home. Nah, platform Merdeka Mengajar bisa juga Sobat akses melalui handphone, ya, dengan cara install platform Merdeka Mengajar melalui Play Store. Cari kata kunci di Play Store, tulis platform Merdeka Mengajar, kemudian install. Nah, maka nanti ketika sudah terinstall, tampilannya akan seperti yang ada di layar ini, Sobat, ya. Nah, ini tampilan web base dengan alamat guru.kemdikbud.go.id. Nah, kurang lebih hampir sama tampilan yang ada di web maupun di handphone, ya. Ada beberapa fitur di sini yang bisa Sobat pelajari, ya. Mulai dari yang pertama, jadi Sobat paling awal, paling atas adalah materi tentang kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu apa, bagaimana penerapannya, maka Sobat bisa pelajari di fitur tentang kurikulum Merdeka ini, diklik saja. Nah, ini hanya informasi dasar, ya, tentang kurikulum Merdeka. Nanti lebih lanjut dibahas di fitur pelatihan seperti itu, ya. Ini ada dua yang dijelaskan tentang kurikulum Merdeka, yaitu prinsip dasar dan penerapan kurikulum. Kita back. Nah, Sobat Education Corner, kita lihat di bawah fitur tentang kurikulum Merdeka ada fitur kegiatan belajar mengajar. Nah, di kegiatan belajar mengajar ini Sobat Education Corner bisa memanfaatkan perangkat, ya, yang disediakan oleh platform Merdeka Mengajar, ya. Dimana yang pertama adalah asesmen murid. Nah, asesmen murid ini digunakan guru ketika ingin menerapkan asesmen awal pembelajaran. Nah, apa yang bisa guru lakukan di sini? Guru bisa mencari instrumen asesmen awal pembelajaran dengan cara mencari berdasarkan kategori. Apakah kategori fase A, B, C, D, dan F, seperti itu.
Kemudian setelah itu guru bisa mencari berdasarkan pilihan mata pelajaran, apakah numerasi ataukah literasi, seperti itu. Nah, ini contoh instrumen asesmen di fase E kelas 10 mata pelajaran literasi. Ada dua instrumen asesmen yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Nah, seperti itu. Guru di sini bisa langsung gunakan asesmen berbasis online ya, dan bisa juga mendownloadnya jadi berbasis luring, seperti itu. Mengapa perlu asesmen? Sobat Education Corner bisa mempelajarinya di panduan asesmen dan pembelajaran di sini. Pada intinya adalah asesmen ini difungsikan untuk mendiagnosa kemampuan awal siswa yang nanti kemudian digunakan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan siswa, atau bahasa kerennya adalah teaching at the right level. Nah, itu tadi di asesmen. Kemudian guru di sini bisa memanfaatkan perangkat ajar yang digunakan sebagai inspirasi ya ketika mengembangkan modul ajar ataupun mengembangkan modul proyek. Walaupun sebenarnya guru sah-sah saja langsung memanfaatkan dokumen yang ada di sini, gitu ya. Caranya sama dalam mencari dokumen yang diinginkan. Terlebih dahulu mencari berdasarkan kategori ya. SMK, SLB atau umum ya, umum fase A, B, C, D dan sebagainya. Nah, kemudian setelah menentukan kategori fase, pilih mapel yang diinginkan. Seperti itu. Lalu kemudian cari perangkat ajar. Nah, di sini sudah ada bahan-bahan ajar ataupun modul ajar ya yang bisa digunakan sebagai inspirasi ketika guru-guru mengembangkan modul ajar atau bahan ajar sendiri atau mempergunakan modul ajar yang tersedia di PMM untuk mengajar. Nah, itu sekilas di perangkat ajar. Kemudian fitur selanjutnya adalah pengembangan diri ya. Nih, pengembangan diri ada dua fitur di sini, yaitu pelatihan mandiri dan komunitas. Pelatihan mandiri ini adalah pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh guru-guru dalam upayanya memahami tentang kurikulum merdeka, seperti itu ya. Di sini ada untuk Anda topik dan aksi nyata. Oke, untuk Anda ini adalah hal atau capaian yang sudah kita lakukan di PMM. Seperti contoh di sini ada aksi nyata kurikulum merdeka. Karena terlebih dahulu saya sudah mempelajari topik kurikulum merdeka 2 modul hingga akhirnya sampai di proses aksi nyata. Kemudian di bawahnya juga ada seri pelatihan kumpulan topik-topik yang berkait.
lanjutan yang sudah dikelompokkan dalam satu tema pembelajaran. Di rekomendasi yang harus dipelajari. Kemudian juga di bawahnya ada informasi webinar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Nah, di sini tanggal 21, 28, pukul 18.30 hingga 20. Nah, ini bisa diikuti oleh guru-guru yang sudah mendaftarkan atau login di PMM. Kemudian topik. Nah, ini adalah topik-topik yang bisa dipelajari oleh guru kepala sekolah dalam kaitannya memahami implementasi kurikulum merdeka. Ada banyak topik di sini ya. Nah, topik-topik ini juga di dalamnya ada perbedaan jumlah modul. Nah, ini topik Merdeka Belajar. Kemudian inti dari topik Merdeka Belajar adalah tentang pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan. Di dalamnya ada 5 modul. Guru-guru harus mempelajari tiap-tiap modul, dan kemudian nanti di tiap-tiap modul juga ada tesnya ya untuk dapat lanjut ke modul berikutnya seperti itu. Dan terakhir ditutup aksi nyata. Aksi nyata ini adalah implementasi atau penerapan hal yang sudah didapatkan dalam topik pelatihan, kemudian diterapkan di kelasnya. Nah, itulah aksi nyata, dan itu semuanya didokumentasikan ya, kemudian dalam bentuk portofolio, kemudian di-upload. Seperti itu. Di bawahnya ada beberapa topik-topik kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, perencanaan pembelajaran, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah komunitas. Komunitas ini adalah informasi komunitas belajar yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu guru yang mempunyai komunitas dapat mendaftarkan ya di komunitas belajar yang ada di PMM dengan mengirimkan beberapa portofolio persyaratan, kemudian mengerjakan topik yang ada di PMM, baru kemudian nanti dikurasi oleh tim pusat sehingga komunitas Bapak Ibu guru layak ya masuk ke dalam komunitas belajar di PMM. Kemudian webinar ini adalah informasi-informasi tentang webinar yang sedang berlangsung dan akan berlangsung. Contohnya ini 20 September sedang berlangsung, kemudian dan rencana webinar-webinar lainnya. Ini adalah yang menyelenggarakan komunitas belajar. Nah, kemudian jika Bapak Ibu Sobat Education Corner ingin gabung, ya, bisa langsung memilih salah satu di sini yang diinginkan, atau bisa memfilter dulu ya berdasarkan provinsi, kabupaten, kota, dan jenjang. Nah, pada intinya tidak ada keharusan bahwa saya harus terdaftar di komunitas di provinsi atau daerah saya. Dimungkinkan sobat bisa mendaftar di komunitas di lain provinsi yang ada
di Indonesia seperti itu. Kemudian narasumber, nah di sini narasumber praktik baik ya yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas belajar untuk berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Datanya ada, tinggal nanti bisa menghubungi sini. Ini tentang komunitas dan narasumber berbagi praktik baik. Nah, kemudian di fitur terakhir adalah mencari dan berbagi inspirasi. Nah, video inspirasi ini adalah video-video yang sudah dikembangkan oleh pusat dan sudah dikurasi, sehingga nanti video ini dapat menginspirasi para guru-guru untuk bisa berpraktik baik ya sesuai yang ada di video tersebut sebagai contoh, sebagai model. Nah, ini sebagai bahan inspirasi ya. Harapannya guru-guru setelah melihat video ini terbuka wawasannya, kemudian terjadi perubahan pada diri guru tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bukti karya. Di platform Merdeka Mengajar ini memungkinkan guru-guru dapat mengupload bukti karyanya. Ya. Sesuai dengan kategori, silahkan saja pengen berbagi apa. Ya. Kemudian karya bisa dalam bentuk dokumen, JPEG, ataupun video yang sebelumnya video tersebut harus diimpor ke YouTube terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini juga sebagai sumber inspirasi ya bagi para guru di Indonesia. Jadi, ada video inspirasi, ada bukti karya yang bisa disimak videonya, kemudian diambil inspirasinya. Baik, itu Sobat Education Corner sekilas tentang apa isi di dalam platform Merdeka Mengajar. Oke, Sobat Edu, silahkan bisa dieksplor, dicoba, mengakses, kemudian dicoba satu persatu fitur-fitur di dalamnya. Dapatkan inspirasi dari PMM. Baik, terima kasih Sobat Edu. Selamat